rekan-rekan anggota Komisi 6, yang terhormat Pak Menteri Investasi Kepala BKPM beserta seluruh jajarannya. Saya koreksi sedikit mengenai agenda rapat, Pak. Mohon agenda rapatnya adalah KP dan RKAKL 2025 lain. Jadi ada poin yang lain-lainnya sehingga komentarnya agar tidak dibatasi, Pak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, ini menarik tadi curhatan Pak Menteri. Pak Menteri memaparkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%, dibutuhkan minimum investasi sebesar 1.800-1.900 triliun. Dan ternyata anggaran Kementerian Investasi yang tadinya 1,2 dipotong separuh, tinggal 681. Nah, saya sepakat dengan Ketua bahwa ini curhat di tempat yang tidak pas. Ya, karena seharusnya curhat ini adalah disampaikan di dalam rapat kabinet. Ide untuk mengurangi anggaran dari 1,2 triliun menjadi hanya 681. Apakah ini ide presiden sekarang atau ide presiden terpilih? Pasti ada alasannya. Kenapa ini dikurangi sedemikian besar? Apakah pengurangan ini akan dilakukan karena ada reserve untuk program-program yang dianggap lebih penting? Nah, ini siapa yang dominan? Apakah memang presiden sekarang atau presiden terpilih? Ini rasanya kudu diangkat, Pak. Ya, walaupun kalau ngangkat ini bahaya, Pak, bisa keluar nama Bapak. Ini yang kedua, Pak. Dan saya sepakat, Pak. Secara logis seharusnya anggaran Kementerian Investasi dinaikkan supaya investasi akan datang lebih banyak. Tetapi harus disadari, Pak, bahwa korelasi antara besaran anggaran Kementerian Investasi tidak linier dengan besaran investasi yang masuk. Ekstrim saja, Kementerian Investasi, saya yakin tetap ada investasi asing yang masuk. Karena daya tarik Republik ini memang sangat besar. Tetapi seberapa besar pun anggaran yang digelontorkan untuk Kementerian Investasi, kalau tidak ada kestabilan politik, tidak ada kepastian hukum, dan si merajalela, ekonomi biaya tinggi, maka usaha Bapak akan sia-sia, Pak. Sehingga korelasinya tidak selalu seperti itu. Termasuk juga keberhasilan mendatangkan 1.400 triliun investasi juga tidak semata-mata diklaim karena keberhasilan seorang Bahlil Lahadalia. Tetapi adalah kerjasama dari semua pihak, dari aparat keamanan, dari DPR, dan dari pihak-pihak lain di dalam menciptakan iklim investasi yang pas. Kemudian, ini ada hal menarik, Pak. Waktu Ibu Sri Mulyani membacakan mengenai pagu indikatif di dalam sidang paripurna, ya, beliau memaparkan mencapai kondisi Indonesia Emas 2045, maka dibutuhkan per kapita income Indonesia di level 33.000 US dollar. Karena batas margin negara kaya 2045 adalah di 30.000 US dollar. Dari angka ini, maka berapa persen pertumbuhan dibutuhkan? Saya bikin ekstrapolasi, ketemu minimal 8-9% baru mencapai angka 30.000
ribu US dollar dalam 2045. Faktanya pemerintah hanya mentargetkan tahun depan 5,2. Sehingga apakah saya boleh menyimpulkan bahwa termasuk penyelenggara negara, Indonesia Emas ini adalah satu mimpi. Karena tumbuhnya hanya 5,2, sehingga 33.000 tidak akan tercapai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.